Barangkali saat ini kita telah mengalami situasi dan kondisi masyarakat yang disebut dengan zaman edan, situasi yang dirasakan oleh kebanyakan orang sebagai situasi yang tidak menentu, penuh kecemasan dan ketidakpastian. Di zaman edan, orang pandai belum tentu sukses dan orang bodoh belum tentu sengsara. Yang sukses adalah orang yang cerdik dan licik, sedangkan orang jujur meski bekerja keras hidupnya sengsara. Jujur ajur olo mulyo, begitulah pepatah Jawa dalam menggambarkan zaman edan, yang maknanya orang jujur malah bisa jadi hancur karena ditinggalkan orang-orang sekitarnya. Dan sebaliknya, orang olo atau tidak baik moralnya, malah kehidupannya bisa jadi baik karena berani berbuat dengan menghalalkan segala cara. Di zaman edan, orang kaya makin kaya, sementara orang miskin semakin sulit untuk memperoleh kehidupan. Ingin mendapat pekerjaan apalagi jabatan harus menyuap, maka hanya orang-orang kayalah yang akhirnya mudah mendapatkan pekerjaan dan jabatan, sementara orang-orang miskin semakin terpinggirkan. Itulah konsekuensi logis dari sistem liberalisme dan kapitalisme. Orang kaya mengeksploitasi orang miskin. Di zaman edan, korupsi ada di mana-mana. Korupsi justru dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Mereka terus-menerus menguras uang negara. Hartanya sudah bertumpuk namun masih saja merasa kurang dan kurang, tanpa peduli dengan penderitaan orang miskin. Keserakahan telah menutupi hati nuraninya. Empati dan kepedulian sudah luntur dari kalbunya. Di zaman edan, moral tidak dipentingkan lagi. Tidak ada persahabatan dan tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Kawan bisa menjadi lawan, dan yang tadinya lawan bisa menjadi kawan asalkan menguntungkan. Syahwat dibiarkan tanpa kendali. Zaman edan, keadaan itu sudah ditulis oleh Ronggo Warsito puluhan tahun yang lalu dalam sebuah syair yang dikenal dengan Serat Kolotido. Serat Kolotido adalah sebuah karya sastra Jawa karangan Ronggo Warsito yang ditulis sekitar tahun 1860 Masehi. Ronggo Warsito adalah pujangga terakhir dari Kasunanan atau Kerajaan Surakarta. Konon, Ronggo Warsito menulis syair ini karena suatu kekecewaan ketika pangkatnya tidak dinaikkan seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah ketidakadilan, krisis yang terjadi di segala lini, dan ia menyebutnya sebagai gila atau edan. Kolotido merupakan sebuah syair yang sangat termasyur. Ketenaran Serat Kolotido juga mencapai kota Leiden, Belanda. Di sana, petikan dari Serat Kolotido dilukis di tembok sebuah museum. Serat Kolotido bukanlah ramalan seperti Jongko Joyoboyo. Serat Kolotido adalah sebuah syair yang terdiri dari 12 bait berisi falsafah atau ajaran hidup Ronggo Warsito. Kolo yang berarti zaman dan tido adalah ragu. Kolotido berarti zaman penuh keraguan. Walau demikian, banyak yang memberi pengertian Kolotido adalah zaman edan, mengambil makna dari bait ketujuh dalam serat ini, bait yang sangat populer. Kebanyakan orang hafal bait ketujuh ini secara tidak lengkap. Berada pada zaman edan, kalau ikut edan tidak akan tahan, tapi kalau tidak mengikuti edan tidak kebagian. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Bait ketujuh dalam serat ini menggambarkan situasi edan saat itu dan ajakan untuk mawas diri. Makna dari bait ketujuh adalah mengalami hidup pada zaman edan memang serba repot. Mau ikut ngedan hati tidak sampai, kalau tidak mengikuti tidak kebagian apa-apa, akhirnya malah kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan, bagaimanapun beruntungnya orang yang edan, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kelebihan Serat Kolotido adalah bahwa Ronggo Warsito tidak berhenti pada kekecewaan, tidak sekedar mempermasalahkan masalah, namun memberi peringatan sekaligus solusi. Eling lan waspodo, eling kepada Yang Maha Kuasa dan waspodo kepada manusia dan kehidupan manusia. Ronggo Warsito tidak pernah menganjurkan orang jadi pemberontak, melainkan manusia hendaknya ikhtiar dengan benar dan kemudian percaya kepada takdir.
Syair Kolotido dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bait 1 sampai dengan bait 6 adalah tentang keadaan masa Ronggowarsito yang tanpa prinsip. Bagian kedua, bait ke-7, isinya adalah ketekatan dan sebuah introspeksi diri. Dan bagian ketiga, bait ke-8 sampai 12, isinya adalah sikap seseorang yang taat agama di dalam masyarakat. Semoga dengan menyelisih kembali serat Kolotido karya sastra pujangga Ronggowarsito, kita bisa merenungi dan menyadari betapa pentingnya sikap eling lan waspodo dalam menghadapi zaman edan seperti saat sekarang ini. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, masih lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.